Namaku Raka, umur 23. Baru 2 minggu lalu aku mutusin buat merantau ke Sukabumi setelah kerjaanku di Cirebon tiba-tiba berhenti. Uang tabungan udah tipis, dan waktu itu aku cuma butuh satu hal. Kerja apa aja, asal halal. Sampai akhirnya, temenku yang udah lama gak kontak, Aldi, ngirimin chat. "Ra, sini ke Sukabumi aja. Di tempat gua kerja lagi butuh orang. Gajinya lumayan. Kerjaannya santai, tapi kadang shift malam. Lu berani kan?" Jujur, waktu itu aku nggak mikir panjang. Aku langsung balas, "Santai bro, gue berangkat besok." Kupikir semua bakal baik-baik aja. Tapi ternyata tempat yang aku datengin itu bukan sekedar gudang biasa. Aku tiba di Sukabumi sore hari. Langit udah mulai gelap, hujan baru reda, dan jalanan ke arah Cibatu masih basah. Motor ojek yang aku tumpangi ngebut di jalan tanah becek yang cuma muat satu mobil. Di kanan kiri, sawah luas membentang, tapi sunyi banget. Gak ada suara orang, gak ada kendaraan lain lewat. "Bang, masih jauh?" tanyaku ke abang ojek yang dari tadi diam aja. "Dikit lagi mas, itu lihat tuh bangunan ujung sana," katanya sambil nunjuk. Aku ngeliat ke depan. Ada bangunan besar dari seng berkarat, berdiri sendirian di tengah kebun bambu. Tulisan di depannya udah pudar, Gudang Sumber Jaya Logistik. Dari kejauhan aja udah kelihatan tua. Lampu-lampu di depannya redup kekuningan, dan angin yang lewat bawa aroma tanah basah bercampur oli. Entah kenapa, pas motor berhenti di depan gerbangnya, bulu kuduku langsung berdiri. Rasanya kayak ada yang ngeliatin dari balik bayangan gedung itu. "Ra, sini bro!" Suaranya langsung bikin aku sadar dari lamunan. Itu Aldi, temenku yang ngasih kabar lowongan tadi. Dia lari kecil sambil bawa payung. Mukanya senyum, tapi matanya kelihatan sayu. "Wah gila, lu beneran dateng," katanya sambil nepuk bahuku. "Ya iyalah, lu pikir gue mau nganggur terus?" "Tapi aku ngeliat ke arah bangunan itu. Ini tempat kerja lo? Serius?" "Hehe, iya, emang agak tua, tapi gajinya oke bro. Udah, masuk dulu, gue kenalin sama kepala gudangnya." Begitu gerbang besi itu dibuka, suara krik panjang langsung nyaring di telinga. Aroma apek langsung nyerang hidung, campur antara bau kayu lembab, karung, dan debu. Kayak suasana pabrik film horor yang udah lama ditinggalin. "Aduh tempatnya spooky amat." "Hehe, udah biasa. Lama-lama juga lu kebal, Ra." "Kebal apaan?" Aldi cuma senyum. "Nanti lu juga ngerti." Aku ketawa kecil, walaupun dalam hati agak gak enak. Langkahku pelan, menelusuri gudang besar itu sambil ngeliat-liat sekitar. Beberapa orang masih kerja, tapi anehnya mereka semua kelihatan buru-buru dan gak ada yang saling ngobrol. Semua sibuk sendiri, kayak lagi ngejar waktu. Dari dalam kantor kecil di pojok, keluar seorang pria tua berkumis tebal dengan baju lusuh tapi rapi. "Ini anak baru pak," kata Aldi. "Raka pak, teman saya dari Cirebon." "Oh iya." Pria itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Kerja kuat?" "Insya Allah kuat pak." "Berani kerja malam?" "Berani." "Berani sendirian?" Pertanyaan itu agak bikin aku canggung. Tapi aku butuh kerja, jadi aku jawab aja cepet. "Iya pak, gak masalah." Pak itu mengangguk pelan. "Nama saya Jaya, kepala gudang di sini. Aturannya simpel. Kerja yang benar, jangan usil, dan..." Dia menatap mataku tajam. "Jangan pernah dekati pintu belakang gudang. Kunci cuma saya yang pegang." "Kenapa pak?" tanyaku spontan. "Karena itu bukan tempat kerja kalian." Suaranya berat, dingin, dan langsung bikin suasana ruangan menegang. Aldi menepuk pundakku, berusaha mencairkan suasana. "Udara, ayo bantuin gue nyusun barang di sebelah kiri. Nanti lo juga ngerti sendiri." Sekitar jam 8 malam, pekerja lain mulai pulang. Tinggal aku, Aldi, dan satu satpam tua yang duduk di kursi depan sambil ngopi. Namanya Pak Roni. Suara jangkrik dari luar mulai kedengeran jelas, bersaing sama bunyi tik, tik, air netes dari atap. Udara di dalam gudang mulai dingin, lembab, dan setiap napas keluar kayak ada uap tipis.
Aku bantu Aldi ngecek stok barang di rak kayu. Suasana hening banget. Cuma kedengeran suara kertas dan langkah kaki kami yang bergema. Sampai akhirnya mataku menangkap sesuatu aneh di ujung lorong. Ada pintu besi besar yang dikunci rantai. Di bawahnya, dari celah sempit lantai, menjulur sepotong kain putih lusuh. Basah, kayak abis dicuci tapi nggak kering. Aku mendekat pelan. Di, itu kain apa, Di? Aldi langsung nengok cepat. Wajahnya tegang. Udah, jangan diurusin, Ra. Tapi kayaknya, udah gue bilang jangan. Nada suaranya tiba-tiba naik. Aku kaget dan mundur satu langkah. Oke, santai bro. Gue cuma nanya. Sorry, katanya pelan. Cuma, lu jangan deket-deket situ ya. Percaya sama gue. Aromanya aneh. Kayak bau bunga Kamboja yang dicampur tanah basah. Angin dari arah pintu itu tiba-tiba berhembus. Padahal semua jendela di gudang ketutup rapat. Kain putih itu pelan-pelan bergerak sendiri. Aldi, apa? Itu kainnya barusan. Udah, jangan lihat. Tapi aku udah keburu lihat. Kain itu gerak lagi, kayak ditarik pelan ke dalam celah pintu. Suara logam berderit pelan, dan klik. Gemboknya bergoyang sendiri. Bulu kudukku langsung berdiri semua. Jantungku deg-degan, tapi entah kenapa aku nggak bisa berpaling. Aku terus ngeliatin celah pintu itu, nunggu sesuatu keluar dari sana. Tapi nggak ada. Cuma suara pelan, seperti seseorang bernapas dari balik pintu. Kami pindah ke ruang kantor kecil buat istirahat. Di sana udah ada Siti, cewek muda bagian administrasi yang katanya kadang lembur. Dia lagi duduk sambil ngetik di laptop. Tapi mukanya pucat banget. Lo lihat ya? Lihat apaan? Kain putih di bawah pintu belakang itu. Aku langsung diem. Aldi juga cuma ngelirik ke arah lain. Itu udah sering, Rak, lanjut Siti lirih. Kalau malam, kadang kainnya pindah posisi sendiri. Kadang panjangnya nambah, kadang hilang. Kayak ada yang mainin dari dalam. Aku menelan ludah. Lo nggak takut? Takut banget. Tapi gue butuh kerja. Suasana kantor hening. Jam di dinding berdetak pelan, tik-tak, tik-tak. Dari luar, tiba-tiba angin berhembus lagi. Jendela kecil bergetar, bau dupa samar masuk dari celah ventilasi. Aldi berdiri. Udah, kita balik kerja bentar lagi, Rak. Jangan pikirin yang aneh-aneh. Lo yakin ini aman? Yakin, jawabnya. Tapi nadanya sama sekali nggak meyakinkan. Jam 10 lewat sedikit. Kami balik lagi ke area gudang, dan semuanya terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu neon di atas kepala kedip pelan, bikin bayangan panjang di lantai. Udara makin dingin. Aku lagi jalan sambil nyatet stok, tiba-tiba dari arah belakang terdengar bunyi logam jatuh keras banget, kayak gembok yang dilempar. Aku langsung nengok ke arah pintu itu. Kain putih yang tadi udah ketarik ke dalam, sekarang menjulur lagi, tapi kali ini lebih panjang. Ujungnya basah, netesin cairan gelap kayak lumpur. Aldi, jangan nyengok, Ra. Tapi jangan. Aldi langsung narik tanganku. Tapi aku keburu lihat dari balik celah pintu itu ada bayangan tinggi berdiri diam. Dan aku yakin itu bukan manusia. Kami buru-buru keluar ke halaman depan gudang. Udara di luar pun rasanya nggak lebih baik, masih dingin dan lembab. Tapi setidaknya ada cahaya lampu jalan. Aku berdiri gemetar, berusaha ngatur napas. Gila, Di, itu apaan sih tadi? Udah gue bilang jangan dilihat, katanya keras. Lo tahu sesuatu kan? Ceritain, Di. Aldi cuma diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Akhirnya, dia cuma bilang pelan, hampir kayak bisikan. Pintu itu dikunci bukan biar orang gak masuk, tapi biar sesuatu gak keluar. Hening beberapa detik. Aku cuma bisa berdiri kaku. Dari dalam gudang, terdengar bunyi tok, tok, tok pelan, seperti sesuatu melompat pelan di lantai. Bersamaan dengan itu, bau anyir mulai tercium lagi. Kain putih yang tadi menjulur, pelan-pelan bergerak sendiri ke arah luar pintu. Aku dan Aldi sama-sama mundur. Cahaya lampu jalan redup dan dari arah celah pintu itu terdengar suara napas berat disusul bisikan lirih tapi jelas. Aku belum dikubur. Kain putih itu tiba-tiba tersentak cepat ke dalam, seolah ditarik paksa.
Pintu bergoyang pelan lalu hening lagi. Tapi entah kenapa di tengah diamnya malam itu, aku merasa dari balik pintu besi itu sesuatu sedang menatap tuh. Malam itu, udara terasa menusuk. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding bambu gudang tua itu, membawa aroma lembab bercampur besi karatan dan bau amis seperti darah basi. Lampu neon di atas meja jagaku bergetar, sesekali berkelip seolah kehabisan tenaga. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir rasa was-was yang masih tersisa sejak kejadian siang tadi. Kain putih yang muncul dari celah pintu dan bisikan itu. Aku belum dikubur. Suara itu masih terngiang di kepalaku. Setiap kali aku mengingatnya, bulu kuduk langsung berdiri. Tapi malam ini adalah malam pertamaku kerja. Aku butuh uang, jadi meskipun perasaanku gak enak, aku tetap harus profesional. Di meja pos jaga, ada seorang pria tua sedang duduk sambil menyeruput kopi. Bajunya kusam dan topi satpamnya sudah miring. Dia menatapku dari balik asap rokok kretek yang tebal. Namanya Pak Roni, satpam senior di gudang ini. Orang-orang bilang dia sudah kerja di sini sejak gudang itu masih aktif sebelum bangkrut. Pertama kali jaga malam ya nak, katanya dengan suara serak. Aku mengangguk. Iya pak, hehe baru hari ini mulai. Katanya sekarang cuma saya sama bapak yang jaga ya. Pak Roni mengangguk pelan, matanya nggak lepas dari pintu besar di ujung lorong. Iya, 2 orang aja cukup kok. Lagian, udah lama gudang ini sepi. Cuma tempat simpen barang-barang sisa pabrik aja. Aku menatap ke arah pintu besar itu. Warnanya hitam kusam, dengan rantai besar menggantung di tengahnya. Entah kenapa, pintu itu kelihatan beda dari yang lain. Seolah menyimpan sesuatu. Pak, kataku sambil sedikit ragu. Itu pintu belakang ya? Kenapa dikunci segede itu? Pak Roni diam lama sebelum menjawab. Dia menatap ke arahku, lalu menghembuskan asap rokok pelan. Pintu itu udah lama nggak dibuka nak, sejak kejadian dulu. Aku menelan ludah. Kejadian apa pak? Dia menggeleng, tapi suaranya lirih. Udah, nggak usah dipikirin. Fokus aja kerja. Nanti malam, jam 2 saya keliling bagian luar. Kamu jagain dalam aja ya. Nada suaranya berat dan penuh tekanan. Aku tahu dia nggak mau ngebahas itu. Tapi kata-kata kejadian dulu terus mengganggu pikiranku. Sekitar jam 11 malam, suasana gudang benar-benar sepi. Lampu-lampu gantung bergoyang pelan karena angin. Dari kejauhan, suara jangkrik bercampur dengan bunyi tikus-tikus kecil yang berlari di antara tumpukan kardus. Udara makin dingin, menusuk ke tulang. Aku memeluk tubuh sendiri sambil menggosok lengan. Ponselku bergetar. Nama Aldi muncul di layar. Teman yang ngenalin kerjaan ini. Rak, udah mulai kerja ya? Udah, nih, lagi di pos depan. Sepi banget tempatnya. Hehehe, makanya aku nggak ambil. Dengar-dengar, gudang itu dulu tempat nyimpen jenazah korban kecelakaan tahu? Aku langsung berhenti mengetik. Apaan sih, Di? Jangan ngarang. Serius. Ada yang bilang, dulu ada orang mati di situ, tapi jasadnya nggak dikubur bener. Lo jangan deketin pintu belakang, Rak. Aku diam. Mataku otomatis melirik ke arah pintu besar di ujung lorong. Gelap, hanya sedikit cahaya dari lampu merah kecil di dinding yang menerangi rantai besinya. Gue serius, jangan coba-coba buka. Sebelum aku sempat nanya lagi, panggilan itu terputus. Layar ponsel mendadak mati. Padahal baterainya masih 70%. Ah, kampret, gerutuku pelan. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Roni datang dari arah luar sambil membawa senter. Wajahnya tampak lebih tegang dari sebelumnya. Lampu belakang tadi kedip-kedip, katanya datar. Kayaknya kabelnya kena tikus. Aku berdiri, menatap ke arah lorong panjang di belakang gudang. Saya bantu cek, Pak. Jangan, kamu di sini aja. Saya tahu jalurnya. Dia melangkah pergi, dan senter di tangannya perlahan menghilang di telan gelap. Aku kembali duduk di kursi, mencoba mengalihkan pikiran dengan main HP. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Ada suara kecil dari belakang. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang melompat pelan dengan kaki terikat.
Aku menegakkan kepala. "Pak Roni," panggilku. Nggak ada jawaban. Aku berdiri pelan. Suara itu makin dekat. Tok, tok, tok. Langkah-langkah berat, tapi ritmenya nggak seperti manusia normal. Aku mengambil senter dari meja dan menyorotnya ke arah suara itu. Lampu di lorong belakang mulai redup satu persatu. Dari ujung sana, terdengar sesuatu jatuh. Gedebuk. Disusul suara gesekan besi. "Pak Roni?" Hening. Hanya suara angin yang berdesir pelan dari celah atap. Aku menelan ludah dan melangkah hati-hati ke arah sumber suara. Udara di dalam lorong itu terasa makin dingin. Senter di tanganku mulai bergetar karena tanganku gemetar. Di dinding, aku bisa mencium bau besi karatan yang tajam, bercampur aroma aneh. Seperti daging busuk yang baru mengering. Tok, tok, tok. Langkah itu berhenti tepat di ujung lorong. Aku menyorotkan cahaya senter ke arah situ, tapi tak ada apa-apa. Hanya tumpukan karung goni dan peti kayu. Tiba-tiba, di ujung lorong lain, salah satu lampu gantung padam. Klik! Disusul lampu lainnya, satu demi satu. Dalam beberapa detik, seluruh gudang hanya diterangi oleh lampu darurat merah yang temaram. Bayangan-bayangan panjang muncul di dinding. Seolah ada seseorang berdiri di belakang tumpukan peti. Aku mundur perlahan. Napasku memburu. Keringat dingin menetes di pelipis, meski udara begitu menusuk. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara kain diseret di atas lantai beton. Serak, serak. Bulu kuduku langsung berdiri. "Siapa di sana?" Suaraku bergetar. Nggak ada jawaban. Tapi suara seretan itu makin jelas. Lalu disusul bunyi seperti seseorang menghela napas panjang dan berat. Dari balik tumpukan karung itu, sesuatu berdiri perlahan. Sosok tinggi, tubuhnya kaku, terbungkus kain putih kotor penuh tanah. Di bagian wajahnya, ada bekas hitam dan sobekan lebar di dekat mulutnya. Aku terbelalak, nafasku tercekak. "Pocong!" bisikku nyaris tanpa suara. Makhluk itu tidak bergerak. Tapi kepala kainnya miring sedikit ke arahku, seolah sedang menatap. Lalu terdengar suara seretan kain lagi, makin dekat. Tok, tok, tok. Langkah kecil tapi jelas, seperti seseorang yang melompat pelan, mendekat. Aku mencoba berteriak, tapi suara nggak keluar. Lampu merah mulai berkedip cepat. Semua benda di sekitar tampak seperti menari dalam bayangan. Tiba-tiba, suara azan berkumandang pelan dari kejauhan. Tapi waktu di jam dinding baru menunjukkan pukul 1:30 malam. Aku menatap jam itu dengan gemetar. Nggak mungkin. Lalu, dari arah pintu belakang yang terkunci rantai, terdengar suara keras. Brang! Rantai itu bergoyang sendiri, seperti ada yang mencoba membuka dari dalam. Suara kain diseret kini berhenti. Hening total. Aku berdiri di tempat, menahan nafas. Kemudian, perlahan-lahan, sesuatu muncul di bawah cahaya lampu darurat. Sebuah bayangan putih tinggi berdiri diam di tengah lorong gudang. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa melihat kain putih itu berkibar pelan tertiup angin. Dan dari sela wajahnya yang hitam, muncul suara berat yang bergetar. Aku belum dikubur. Lampu darurat tiba-tiba padam total. Gelap gulita. Dan dari jarak hanya beberapa langkah dariku, terdengar napas itu lagi. Berat, kasar, dan panas. Tepat di belakang telingaku. Aku nggak bisa tidur semalaman. Setelah lampu padam dan suara napas berat itu muncul di belakangku,
Aku cuma bisa menahan diri di pojokan pos, menggenggam senter sampai tangan pegal. Entah jam berapa aku akhirnya pingsan. Yang aku ingat terakhir ada suara kain diseret, lalu sunyi. Begitu aku terbangun, matahari sudah tinggi. Sinar pagi menembus celah-celah dinding bambu gudang. Tapi anehnya, rasanya tetap suram. Udara lembab, bau besi karat masih tercium di sekitar. Dan di lantai, aku menemukan sesuatu. Potongan kain putih kecil, kotor, seperti sisa dari kafan. Aku memegangnya pelan. Kasar, berdebu, dan dingin. Astagfirullah, gumamku pelan. Pak Roni nggak kelihatan sejak semalam. Di pos satpam cuma ada cangkir kopinya yang sudah dingin dan rokok separuh habis di asbak. Aku coba telepon, tapi nomornya nggak aktif. Aku keluar gudang, menatap ke arah jalan kecil di luar pagar. Aldi sudah janji mau datang pagi ini. Katanya mau ngantar sarapan dan bantu ngecek kerjaanku hari pertama. Dan benar, sekitar jam 9, motornya muncul dari arah tikungan, berdebu dengan suara knalpot khas motor tua. Dia turun sambil nyodorin kantong plastik. Nih, nasi uduk dulu. Gimana kerja semalam? Aku nggak langsung jawab. Tatapanku kosong, masih kebayang kejadian semalam. Rak, lo pucat amat bro. Kenapa? Tanya Aldi sambil duduk di tangga pos. Aku menarik napas panjang, mencoba menata kata-kata. Di, gue lihat sesuatu semalam. Aldi menatapku serius. Sesuatu gimana maksudnya? Aku menelan ludah. Gue lihat pocong di dalam gudang. Dia ngomong, katanya belum dikubur. Aldi terdiam. Tangannya yang tadi pegang plastik langsung kaku. Pandangannya kosong ke arah gudang. Jangan bercanda, Rak. Gue serius. Suara angin lewat di sela-sela pohon jati di belakang kami. Dedaunan kering beterbangan dan suasana yang tadinya biasa aja mendadak terasa aneh. Aldi menunduk, menatap tanah. Aldi, panggilku. Lo tahu sesuatu kan soal tempat ini? Aldi nggak langsung jawab. Dia buka botol air mineral, minum sedikit, lalu menatapku dengan wajah tegang. Rak, gue nggak mau lo panik. Tapi gue rasa lo harus tahu. Aku diam, jantungku mulai berdebar. 3 tahun lalu, katanya lirih, ada kejadian di sini. Seorang karyawan, namanya Wawan. Dia ditemukan tergantung di dalam gudang ini. Tapi anehnya, aneh gimana? Sela Aldi. Aldi melanjutkan. Pas ditemuin, dia udah dikafanin, lengkap. Tapi belum dikubur. Aku langsung gemetar. Maksud lo, udah dikafanin tapi masih di situ? Aldi mengangguk. Iya, katanya waktu itu dia baru meninggal 2 hari sebelumnya. Tapi yang bikin makin seram, pas warga sama polisi mau mindahin jasadnya ke pemakaman, mayatnya hilang, cuma kain kafannya doang. Sejak itu banyak yang resign. Dengar-dengar, tiap malam suka ada yang dengar suara tok, 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 kayak yang lo bilang tadi. Udara mendadak lebih dingin. Rambut di tengkuku meremang. Terus jasadnya kemana? Gak ada yang tahu. Kami berjalan ke belakang gudang. Di sana berdiri sebuah pohon beringin besar. Batangnya tebal dan akarnya menjalar kemana-mana. Di bawahnya ada gundukan tanah kecil tanpa nisan. Aku nggak pernah sadar kalau di sana ada semacam makam tak bertanda. Aldi menunjuk ke situ. Kata orang sini, jasad Wawan dikubur diam-diam di sini. Bukan di kuburan umum. Tapi itu cuma katanya ya. Aku jongkok di dekat gundukan itu. Menyentuh tanahnya, masih lembab, seolah baru digali. Bau dupa samar-samar tercium dari arah gudang belakang. Aku menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Lo ngerasa nggak, Di? Bau dupa dari mana ya? Aldi menggerutkan alis. Tadi nggak kecium. Tiba-tiba, dari arah pintu belakang gudang, terdengar bunyi klak, klak, klak. Seperti rantai bergoyang pelan. Padahal nggak ada angin. Aku dan Aldi saling tandang. Ada orang di dalam? Tanyaku. Kayaknya enggak, jawab Aldi pelan. Tapi biarin dulu. Gue mau manggil orang buat ngebersihin tempat ini. Katanya
Di kampung sini ada dukun yang suka bantu hal-hal kayak gini. Namanya Bu Sumirah. Sore harinya, Bu Sumirah datang. Perempuan tua berkerudung hitam, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam. Di tangannya ada buntalan kain berisi kemenyan, bunga kamboja, dan air kendi. "Assalamualaikum." Suaranya berat dan dalam. Aku dan Aldi buru-buru menyambut. "Waalaikumsalam, Bu. Ini tempatnya." Dia menatap sekeliling, lalu mendongak ke arah bedingin besar. "Tempat ini berat," katanya pelan. "Ada yang ditahan di sini." Aku menelan ludah. "Maksudnya, Bu?" Bu Sumirah berjalan pelan ke tengah gudang, menaburkan bunga kamboja di lantai yang retak-retak. Setiap langkahnya diiringi suara gemerisik halus. Aroma kemenyan mulai menyebar, bercampur dengan bau anyir dari besi tua. "Dia mati tidak ikhlas," ucapnya lirih. Tubuhnya dikafani tapi tidak disolatkan. Dan seseorang, dia berhenti sejenak, menatap lantai, menguburnya di bawah sini. Aku dan Aldi saling pandang. "Di bawah lantai gudang ini?" Tanyaku gemetar. Bu Sumirah mengangguk. Arwahnya menunggu. Dia ingin dikubur dengan benar. Darahku seolah berhenti mengalir. "Berarti pocong yang saya lihat semalam, dia masih di sini?" Perempuan tua itu menatapku lama. "Iya, Nak. Dia memanggilmu, karena kamu yang pertama kali mendengar suaranya." Aku mundur satu langkah. Suara jantungku berdentum keras. "Kenapa saya?" "Karena kamu yang berani melihat ke arahnya." Bu Sumirah menyalakan kemenyan di pojok ruangan, lalu mulai membaca doa pelan-pelan. Uap putih mengepul di udara. Sinar matahari sore menembus dari celah atap, tapi terasa dingin sekali. Dia mengambil bunga kamboja dari kantongnya, lalu menaburkannya di lantai dekat pintu belakang. Tapi bunga itu tiba-tiba layu dalam hitungan detik. Aldi terpana. "Bu, kok?" Bu Sumirah langsung menatap kami tajam. "Jangan bicara dulu. Dia di sini." Dari dalam gudang terdengar suara lembut, pelan tapi jelas. "Tolong, bukakan kainku." Suara itu seperti berasal dari bawah tanah. Aku mundur beberapa langkah. Lututku gemetar. Bu, itu?" Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, Bu Sumirah menjerit keras. Tubuhnya kaku, tangan terangkat ke leher seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. "Bu Sumirah!" Aldi berteriak, berusaha menariknya. Tapi tubuh perempuan itu mendadak terlempar ke belakang dan membentur tiang gudang. Aku terpaku, gak bisa gerak. Dari arah lantai tempat bunga tadi ditaburkan, muncul retakan halus. Dan dari celahnya keluar udara dingin yang berhembus seperti nafas seseorang. Dan samar-samar di antara kabut dupa, kulihat sesuatu menjulang peran. Sehelai kain putih yang muncul dari celah lantai bergerak seperti hidup. Kain itu melilit pergelangan tangan Bu Sumirah, menariknya ke arah lantai yang mulai terbuka. Dia menjerit lagi, suaranya serak. "Cepat, panggil Ustadz sebelum dia keluar sepenuhnya." Lantai bergetar keras, dan dari dalam retakan itu terdengar suara berat penuh amarah. "Aku belum dikubur." Sejak kejadian sore itu, suasana gudang berubah total. Bau dupa masih tercium samar-samar dari lantai yang retak, tempat Bu Sumirah sebelumnya ditarik sesuatu yang entah apa. Setelah maghrib, hawa di dalam ruangan makin berat. Udara seperti padat, dingin, dan sulit dihirup. Aku, Aldi, dan Pak Roni akhirnya sepakat untuk berjaga bersama malam ini. Tapi jujur aja, dari awal aku udah ngerasa ada yang gak beres. "Rak," suara Aldi lirih sambil menyalakan rokok. Tangannya gemetar. "Lu yakin mau tetap shift malam? Gue sih mending izin sakit aja dah." Aku ngelirik dia sekilas. Mencoba santai tapi dalam hati juga was-was. Ya kalau semua kabur, siapa yang jaga Di? Lagian kita nggak tahu kalau pergi malah diikutin sesuatu dari sini.
Pak Roni yang duduk di kursi dekat pintu menatap kosong ke arah gudang. Betul kata Raka. Kadang yang di sini nggak suka ditinggal. Nada suaranya berat dan dalam. Kayak bukan sekedar kalimat biasa. Aldi langsung matiin rokoknya, nyengir kecut. Jadi maksud Bapak kalau kita pergi malah diikutin gitu? Pak Roni nggak jawab. Dia cuma berdiri pelan lalu berjalan ke arah saklar lampu. Yang penting malam ini jangan ada yang keluar ruangan, jangan juga buka pintu belakang. Itu aja. Klik. Lampu utama padam diganti cahaya temaram dari lampu emergensi kecil di atas pintu. Cahayanya merah, redup, dan bikin semua bayangan di ruangan kelihatan kayak bergerak. Aku duduk di kursi sambil main HP, mencoba alihkan pikiran. Tapi sinyal di sini parah banget. Notifikasi chat aja nggak masuk. Di luar angin berdesir pelan, bikin daun-daun beringin di belakang gudang bergetar seperti bisikan. Jam di dinding menunjuk pukul 00.47. Malam masih panjang. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari arah luar gudang. Berang! Semua langsung terdiam. Aldi melotot ke arahku. Lu dengar nggak? Aku ngangguk pelan. Dari belakang kayaknya. Pak Roni berdiri, wajahnya tegang. Udah mulai. Gumamnya pelan. Aku bangkit. Mulai apanya, Pak? Dia udah bangun. Seketika udara di ruangan jadi dingin banget. Napas kami sampai berembun tipis. Lampu emergensi berkedip pelan. Dan dari arah belakang terdengar sesuatu diseret di lantai beton. Serak! Serak! Aldi mundur cepat dan berbisik ketakutan. Rak, itu dari arah lantai yang retak kemarin. Aku menelan ludah. Bau anyir mulai terasa, seperti darah basi yang udah lama banget gak dibersihkan. Dari celah bawah pintu belakang, ada kabut putih tipis yang mulai merayap masuk, pelan-pelan. Pak Roni langsung menutup jendela kecil di sisi ruangan, lalu menyalakan senter. Tapi sinarnya bergetar, seolah baterainya lemah. Jangan keluar, katanya cepat. Dia nyari sesuatu malam ini. Aldi panik. Nyari apaan, Pak? Pak Roni menatap lurus ke arah kami. Bukan siapa, tapi apa yang belum dikembalikan. Suasana makin hening. Cuma suara angin yang sesekali berdesir di luar. Tapi dalam diam itu, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu gudang. Tok, tok, tok. Aku spontan berdiri. Jantungku berdegup keras. Aldi menatap pintu itu. Suaranya gemetar. Rak, lu yakin pintu itu dikunci rapat tadi? Aku ngangguk pelan. Iya, rantainya masih ada kok. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Senter di tangan Pak Roni gemetar hebat. Itu bukan manusia, katanya dengan nada lirih. Aku menelan ludah. Suara nafasku mulai gak teratur. Dari bawah pintu, terlihat sesuatu yang bergerak, kayak kain putih kusut yang melambai pelan karena angin. Tapi di gudang ini gak ada angin. Semua jendela dan ventilasi udah ditutup. Aldi mulai gemetar. Pak, saya nggak kuat. Saya mau keluar aja ya. Pak Ron langsung menahan bahunya. Jangan. Sekali kamu keluar, kamu bakal dibawa. Dibawa siapa? Aku bertanya cepat. Pak Roni menatap kami dengan mata yang sayu, tapi suaranya berat dan jelas. Wawan. Semua langsung membeku. Nama itu, nama yang kami dengar dari cerita Aldi kemarin. Karyawan yang tewas, tapi nggak pernah dikubur. Suara ketukan berubah jadi hentakan keras. Duk, duk, duk. Pintu sampai bergetar. Aldi langsung menutup telinganya. Gila, itu keras banget. Aku ngambil kursi dan berdiri di dekat pintu. Walau kaki rasanya udah nggak bisa tegak sempurna. Di luar, kedengaran sesuatu kayak benda berat melompat-lompat di lantai. Tok, tok, tok. Bunyi itu ritmis. Lambat, tapi makin lama makin dekat. Pak Roni berbisik. Dia udah di depan pintu. Bau bangkai makin pekat.
campur bau tanah basah dan kain lembab. Aku coba lihat dari celah kecil di sisi jendela kaca. Dan disitulah aku ngelihatnya. Sosok putih berdiri diam di luar. Tingginya nggak wajar. Tubuhnya kaku, terbungkus kain kafan kotor dengan bercak tanah dan darah di beberapa bagian. Kepalanya miring sedikit, dan dari balik kain di wajahnya, kelihatan 2 lubang hitam pekat tempat matanya seharusnya ada. Aldi langsung mundur, hampir jatuh. Astaga, Rak, itu dia. Aku mundur juga. Senter di tanganku bergetar. Tapi pocong itu nggak bergerak. Dia cuma berdiri diam, nunduk sedikit ke arah jendela, seolah tahu kami lagi ngeliat. Pak Roni lirih. Jangan tatap matanya. Terlambat. Aku udah terlanjur menatap sosok itu lebih dari 3 detik. Dan tepat setelah itu, kain kafannya mulai bergerak pelan seperti tertiup angin. Dari bawah. Tapi udara di luar justru diam. Dari balik wajahnya yang hitam, terdengar suara serak, berat, dan pelan. Kainku. Suara itu benar-benar kayak bisikan, tapi langsung masuk ke telinga, bikin kepala mendadak pusing. Aldi panik, menutup telinganya dan berteriak, "Udah Rak, jangan liatin." Aku menunduk cepat, tapi suaranya makin jelas. Kainku kembalikan. Semua kertas di meja beterbangan, kayak ada angin besar di dalam ruangan. Senter di tangan Pak Roni mati total, hanya tersisa cahaya merah dari lampu emergensi yang berkelip-kelip. Pintu bergetar hebat. Duk, duk, duk. Aku dan Aldi menahan dengan kursi, tapi tiba-tiba dari bawah celah pintu, sesuatu menjulur masuk. Kain putih, kotor, basah, dan dingin. Kain itu bergerak sendiri, merayap pelan di lantai menuju arahku. Aku mundur. Aldi, Pak Roni, ini apaan? Pak Roni udah melafalkan doa sambil mundur ke tembok. Jangan injak, jangan sentuh. Tapi kain itu gak berhenti. Ia merayap cepat seperti ular. Dan dalam hitungan detik, ujungnya melilit pergelangan kakiku. Aku langsung jatuh ke lantai menjerit panik. Tolong lepasin cepat. Aldi berusaha narik aku, tapi kain itu semakin kuat. Dingin banget sampai rasanya kayak es yang nempel di kulit. Pak Roni! Aku berteriak. Tapi Pak Roni justru menatap kosong ke arah pintu. Di wajahnya ada sesuatu yang aneh antara takut dan pasrah. Sementara dari luar, suara seretan kain makin keras. Serak, serak, serak. Pintu kantor kembali bergetar keras. Lampu emergensi padam total. Gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, aku bisa ngerasain sesuatu mendekat dari luar. Sesuatu yang besar, berat, dan hidup. Udara jadi sangat dingin. Aku bisa ngerasain embusan napas panas di wajahku. Lalu, tepat di telingaku, suara berat itu kembali terdengar. Pelan, serak, tapi jelas banget. Aku mau kainku kembali. Kain di kakiku menegam kuat, menarik tubuhku ke arah pintu dengan cepat. Suara benturan keras terdengar dan Aldi berteriak panik. Raka! Semua gelap. Hanya tersisa aroma Kamboja dan tanah basah yang menyelimuti udara. Semuanya gelap. Aku cuma bisa dengar suara detak jantungku sendiri yang berdentum kencang di kepala. Bersamaan dengan aroma Kamboja yang semakin tajam menusuk hidung. Rasanya seperti ada sesuatu yang menindih dadaku. Berat sekali. Napasku tersengal-sengal. Samar-samar aku mendengar suara Aldi. Raka, Raka bangun. Jangan gitu bro, tolong. Aku berusaha buka mata, tapi pandanganku kabur. Cahaya lampu gudang cuma nyala separuh.
bergoyang pelan seperti mau padam. Dinding-dinding kayu retak, dan di lantai aku lihat jejak tanah basah menjulur dari arah pintu belakang, mengarah ke tempatku tergeletak. Dari arah lorong itu ada suara. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Seperti seseorang melangkah dengan kaki yang terikat kain tebal. Aldi gemetar. Mulutnya terus komat-kamit baca ayat. Suaranya nyaris tak keluar. Aku coba bangkit, tapi tubuhku seperti ditarik ke belakang. Tanganku berusaha meraih lantai, tapi yang kupegang justru sesuatu yang dingin dan lembab. Seperti kain basah. Kain itu bergerak sendiri. Tiba-tiba suara itu makin dekat. Langkah-langkah berat, disusul suara seretan kain di lantai beton yang kasar. Aku menatap ke depan, dan dari balik bayangan muncul sosok putih tinggi dengan wajah tertutup kain kaku yang kotor tanah. Tubuhnya menggantung sedikit dan kain kafannya di bagian dada robek, memperlihatkan kulit hitam membiru. Aldi berteriak keras, "Astagfirullahalazim!" Dia lari, tapi baru 2 langkah, sesuatu mendorongnya keras ke belakang. Tubuhnya terpental dan membentur rak besi hingga barang-barang berserakan. Aku tak bisa gerak, tubuhku kaku. Sosok itu makin dekat. Langkahnya lambat tapi berat, seperti menahan beban. Dari balik kain kafannya terdengar bisikan lirih. Aku dibunuh." Aku gemetar. Siapa yang bunuh lo? Yang kau percayai. Suara itu berubah berat, menggema di telingaku. Lalu tiba-tiba sosok itu berhenti tepat di depanku. Dari sela kain kafannya menetes cairan hitam ke lantai, seperti darah yang sudah membusuk. Aroma tanah basah makin kuat, kaku, dingin, menyengat. Aku merisik, tubuhku tak sanggup lagi menahan rasa takut yang seperti menghantam dari segala arah. Tiba-tiba suara langkah lain terdengar dari arah pintu belakang gudang. Lembut, berat, seperti seseorang membawa beban besar. Cahaya senter menyorot dari luar, lalu muncullah sosok Pak Jaya mandor kami. Wajahnya pucat, bajunya kotor tanah, dan di tangannya ada cangkul. "Pak Jaya," suaraku nyaris hilang. "Bapak ngapain di sini tengah malam?" Pak Jaya berdiri diam beberapa detik. Pandangannya kosong ke arah pocong yang masih berdiri di depan kami. Tangannya gemetar. Aldi, yang baru sadar dari pingsannya, langsung berdiri di belakangku sambil berbisik. "Raka, itu kan Pak Jaya, tapi kenapa mukanya pucat banget?" Pak Jaya mulai bicara, pelan tapi jelas. Aku tahu dia datang lagi. Tangannya mencengkeram cangkul itu makin kuat. Dia nggak akan tenang sebelum aku ngakuin semuanya. Aku dan Aldi saling pandang, bingung. "Ngaku apa, Pak?" tanyaku pelan. Pak Jaya menatap kami lama, lalu melihat ke arah pocong itu yang kini diam. Hanya kainnya yang berkibar pelan diterpa angin malam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Yang kalian lihat itu Wawan." Aku tersentak. "Maksud Bapak Wawan yang dulu kerja di sini, yang katanya kecelakaan waktu bongkar barang?" Pak Jaya mengangguk pelan. "Itu bukan kecelakaan, Nak. Aku yang bunuh dia." Aldi mundur 1 langkah, wajahnya tak percaya. "Bapak bercanda kan?" Pak Jaya menatap kosong, suaranya serak seperti orang habis menangis lama. "Malam itu, dia tahu rahasia gudang ini. Dia tahu aku jual barang sisa perusahaan dan dia ancam mau lapor. Aku kalap, aku pukul dia pakai linggis." Suaranya bergetar makin keras. Waktu sadar, dia udah gak napas. Aku panik. Aku bungkus dia pakai karung dan aku kubur di belakang gudang ini. Tapi aku gak sempat mandiin atau kafanin dengan benar. Aroma Kamboja langsung makin pekat. Aku menoleh. Sosok pocong itu sudah tidak di sana. Tapi di tempatnya berdiri tadi, ada gundukan tanah basah, seolah baru digali. Aldo berbisik, "Raka, lo lihat itu?" Aku mengangguk pelan. "Iya."
Pak Jaya mendekat ke tanah itu lalu berlutut. Cangkulnya jatuh dan ia menunduk sambil menangis. Wawan, maafin aku Wan. Aku takut, tapi aku nggak tenang. Setiap malam aku dengar suara dari dalam gudang. Aku tahu itu kamu. Perlahan, udara di sekitar kami terasa lebih hangat. Angin yang tadinya dingin mendadak berhenti. Langit di luar mulai berubah warna. Cahaya oranye fajar menembus celah dinding bambu, menerangi debu-debu yang melayang di udara malam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa gudang ini tenang. Tak ada lagi suara langkah, tak ada suara seretan kain, tak ada aroma anyir. Pak Jaya terisak. Tolong nak, lapor ke polisi. Aku siap ditangkap. Aku cuma mau dia tenang. Aku mengangguk pelan. Baik Pak, tapi kita kubur dia dengan benar dulu. Beberapa jam kemudian, setelah laporan dibuat, polisi datang. Mereka menggali area belakang gudang dan menemukan tulang belulang yang dibungkus karung goni. Semua saksi dipanggil. Pak Jaya dibawa pergi, sementara aku dan Aldi duduk di depan gudang menatap matahari pagi yang mulai tinggi. Pak Ustadz Darto datang, membawa air dan dupa kecil. Ia memimpin doa bersama untuk menenangkan arwah Wawan. Arwah itu hanya ingin tenang, katanya dengan suara lembut. Kebenaranlah yang menuntun jalannya pulang. Aku menatap tanah kubur Wawan yang kini sudah diberi batu nisan sederhana. Aku cuma pengen kerja Ustadz, ujarku lirih. Tapi malah nemu kematian yang belum selesai. Ustadz Darto tersenyum tipis. Kadang Tuhan nunjukin hal besar lewat orang biasa, nak. Aroma bupa bercampur dengan embun pagi. Udara mulai hangat. Dan untuk sesaat, aku pikir semuanya sudah benar-benar selesai. Tapi ternyata tidak. Beberapa minggu kemudian, aku resmi pindah kerja. Gudang itu sekarang sudah ditutup. Aku kerja di tempat baru. Sebuah kantor logistik kecil di pinggiran kota. Hari pertama, aku datang lebih pagi dari biasanya. Tas hitamku yang semalam kuletakkan di kursi terasa agak berat. Aku buka resletingnya. Di dalamnya, ada selembar kain kafan lusuh dilipat rapi. Aromanya, persis seperti dulu. Aroma bunga Kamboja yang samar tapi dingin, menusuk hidung. Aku terpaku, tangan gemetar. Dari jendela kantor, angin pagi berhembus pelan. Dan di antara hembusan itu, aku mendengar bisikan halus, samar, tapi jelas. Kau belum selesai, Raka. Lalu semuanya hening. Cahaya matahari menembus kaca jendela, tapi rasanya dingin. Dan di ujung kain kafan itu, ada noda tanah basah, masih segar. Dosa yang disembunyikan tak akan pernah benar-benar hilang. Kebenaran mungkin datang lewat cara yang paling menakutkan, tapi hanya dengan mengaku manusia bisa benar-benar bebas. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Minum Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.